itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Yang mintanya adalah tuntutannya kepada DPRD. Kalau sampai tidak dipenuhi di DPRD, maka dia akan standby di sana, di DPRD. Tapi alhamdulillah mungkin apa yang diminta oleh teman-teman yang kemarin menyampaikan aspirasinya mungkin terpenuhi hingga akhirnya ke Pemprov Kaltim. Di kantor Gubernur tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, ya kan? Tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolri bahwa kita siap untuk berdialog, ya, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokoler. Tetapi saya menawarkan, saya siap untuk berdialog. Kami membuka pintu. Setelah kemarin Bapak Rudi Mas'ud digeruduk aliansi mahasiswa dan juga massa, meskipun tidak menemui mereka semua, kali ini ada ungkapan ataupun statement alasan mengapa Bapak Rudi Mas'ud pada saat kemarin demo 21 April di depan gedung Gubernur Kaltim tidak menemui pendemo. Dalam hal ini Bapak Rudi Mas'ud menyampaikan alasan mengapa dia tidak menemui pendemo ataupun aksi massa yang kemarin mengepung gedung Gubernur Kaltim di Samarinda, teman-teman. Jangan skip-skip, akan saya tampilkan dalam hal ini videonya, dan juga akan saya tampilkan juga beberapa respon ataupun tanggapan dari masyarakat mengenai hal tersebut, ya. Tentu dalam hal ini, ya, apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Kaltim berbeda ataupun berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pada saat di demo. Saya akan tampilkan di sini videonya, teman-teman, ya. Silakan. Pas awal ya gue ngeliat dia di TV ya nih, Pak Rudi Mas'ud, Gubernur Kaltim. Kata gue, nih orang tengil bener ya, minta mobil 8,5 M di depan TV, di depan kamera, dan seluruh rakyat Indonesia tahu gitu. Kata gue, tengil banget deh. Gak lama dia minta renov kantor dinas, rumah dinas tuh 25 M. Katanya banyak yang rusak, disuruh menjaga marwah katanya. Terus kemarin kan dia di demo nih. Gue kaget dong ya, wah di demo nih rame nih ya. Kantornya itu dikawatin segede-gede gaban, guys. Tapi dia nggak keluar itu dari kantor. Segitu pendemo banyak datang, dia cuma ngeliatin aja itu di jendela. Jendela kaca kelihatan bayang-bayangin lagi ngintipin ya. Mau keluar takut kali ya. Dan dia keluar kantor jam 11 malam, guys. Kata gue, Bapak kenapa nggak berani coba? Kenapa Bapak nggak berani? Bapak udah sesumbar itu loh. Bapak adalah pejabat yang pemberani menyebutkan nominal. Ya, keren loh Bapak. Tapi Bapak kemana kemarin? Gue tanya. Sok Pak, barangkali mau dikonfirmasi. Jangan lewat Instagram. Masa kemarin mobil nggak jadi? Lewat Instagram. Klarifikasi. Terus kemarin nggak muncul pas demo, klarifikasi lagi lewat Instagram. Bapak dipilih lewat polling Instagram, gue tanya. Di demo warga, Gubernur Kalimantan Timur tidak menemui massa demo. Pak, Bapak Mas'ud yang terhormat, mereka itu anak-anak Bapak. Mereka itu warga-warga Bapak. Temui dengan kasih sayang, rangkul mereka dengan penuh cinta, dan buktikan kinerja Bapak untuk mereka. Insya Allah Pak, warga dan masyarakat Kaltim akan menerima Bapak dengan baik. Salam warga jaga desa. Teman-teman itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Yang mintanya adalah tuntutannya kepada DPRD. Kalau sampai tidak dipenuhi di DPRD, maka dia akan standby di sana, di DPRD. Tapi alhamdulillah mungkin apa yang diminta oleh teman-teman yang kemarin menyampaikan aspirasinya mungkin terpenuhi hingga akhirnya ke Pemprov Kaltim. Di kantor Gubernur tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, ya kan? Tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolri bahwa kita siap untuk berdialog, ya, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokoler. Tetapi saya menawarkan, saya siap untuk berdialog. Kami membuka pintu kantor gubernuran, rumah jabatan gubernuran itu 1x24 jam untuk bisa menyampaikan, untuk kita bisa berdialog. Karena menurut saya berdialog itu jauh lebih efektif. Suasananya tentunya lebih tenang,
hal-hal yang akan dihasilkan akan berdampak tentunya yang untuk menjadi solutif dan konstruktif buat Pemprov Kaltim yang melaksanakan selaku eksekusi di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan nggak maunya di tengah. Kalau di tengah, karena waktu itu hari itu sudah sore sekali, tepatnya kira-kira sudah jam 5.45, jadi hampir jam setengah 6. Walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa membubarkan diri. Setelah adik-adik mahasiswa membubarkan diri, kurang lebih sekitar jam 6.00 atau lewat 4 menit atau 5 menit, terjadi insiden pelemparan botol aqua kepada aparat-aparat penegak hukum yang akhirnya semuanya karena 1 jam untuk kegiatan pelaksanaan aspirasi ini sudah selesai dan masa masih berkumpul, itu dibubarkan secara paksa oleh teman-teman keamanan. Walaupun teman-teman keamanan itu mendapatkan intimidasi. Pertama adalah pelemparan botol-botol. Saya menyaksikan di situ karena saya ada di situ. Botol aqua dilemparkan di sana, plastik-plastik, saya nggak tahu apa isinya, tapi berhamburan isinya. Ditambah lagi dengan batu-batu. Batu-batu ini saya nggak tahu dari mana, apakah dari trotoar yang ada di situ, pecahan-pecahan yang dilemparkan kepada aparat-aparat. Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tengah-tengah situ terus dilempar begitu, gimana kan? Nah, makanya kami minta untuk berdialog, karena suhu temperatur di lapangan adalah suhu lapangan, pasti panas. Akhirnya tidak memberikan solusi apa yang disampaikan dengan aspirasinya. Jadi kenapa saya tidak menemui? Pertama adalah karena keamanan. Yang kedua, kita tidak bisa memutuskan hal-hal yang di situ karena kita harus buka data. Apa-apa yang dituntutkan ataupun yang disampaikan aspirasinya harus dengan data. Saya nggak bisa speaknya asal bunyi, nggak bisa. Harus speak by data. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku semuanya, termasuk juga adik-adik mahasiswa dan semua aliansi-aliansi yang menyampaikan aspirasi, kami mendengarkan sekali. Dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali bahwa seluruh adik-adik mahasiswa, aliansi-aliansi seluruh lapisan masyarakat menjadi mata telinga kami di dalam membangun Kalimantan Timur ini. Tetapi satu yang kami minta dan seluruhnya kepada masyarakat Kalimantan Timur, kita sinergi fokus untuk menjaga pembangunan Kalimantan Timur ini bersama-sama. Kami senang, kami sangat menerima masukan-masukan dari seluruh lapisan, dan kami juga siap untuk berdialog supaya kita sama-sama mengawal pembangunan ini. Jangan biarkan kami membangun sendiri. Kami senang kalau teman-teman insan pers juga mendampingi kami mengawal di dalam kebijakan-kebijakan yang pastinya bahwa kebijakan ini harus berpihak kepada masyarakat kita, masyarakat Kalimantan Timur. Begitu Mas Awang ya, saya kira Mas Awang tadi. Mending diem atau bacain berita. Kali ini beritanya datang dari Kalimantan, daerah yang banyak diperbincangkan karena gubernurnya yang agak kelewatan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa kemarin itu ada demo di Kalimantan, demo besar-besaran untuk berdiskusi dengan gubernurnya yang sudah menganggarkan 8,5 miliar dan 25 miliar untuk mobil dinas dan rumah dinas. Headline beritanya adalah tak temui masa, Gubernur Kaltim ucapkan terima kasih, masukannya sangat berkelas. Infonya aja sih, puluhan ribu pendemonstran yang datang ke kantor gubernur itu ricuh dan akhirnya tidak ditemui oleh Bapak Rudi Masud. Cuman ricuhnya ini gara-gara Bapak Rudi nggak muncul-muncul. Alhasil ya ricuh. Harusnya kan Bapak muncul, kok munculnya setelah demo terus bilang ucapan terima kasih. Maksudnya gimana tuh? Zam, persiapannya aja kuat ya. Mulai dari pakar, terus habis gitu doa dan istighosah, katanya tetap ngantor, nggak ditemuin. Oke lah, kita langsung aja ke komentar kalian terkait berita ini. Oke, komentar pertama. Heleh, di mulut aja bilangnya masukan berkelas, aslinya cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Diperjelas gitu dong. Next ya, pas bubar baru nongol. Kata orang Jawa sih, star menang keri. Lanjut ya,
Petenang-petenteng padahal pakai uang rakyat. Astagfirullah. Lanjut ya. Demi menjaga marwah, mending mengundurkan diri secara terhormat. Kataku sih ini the real menjaga marwah kalau sampai dilakukan. Terakhir ya, cupu gubernurnya nggak berani keluar, giliran dibandingin sama gubernur Jabar. Kesel, marah, emosi, gak terima. Namanya orang mah kalau dibanding-bandingin juga nggak suka sih. Oke, jadi gitu kawan-kawan berita kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Tuliskan komentar kalian ke kolom komentar. Yang ingin like silahkan, yang mau follow juga boleh, yang mau share gak usah, gak penting. Dan terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih juga, kritikan kalian sangat berkelas. Kang Deddy, gubernur konten. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Bos, bagi kami warga Jawa Barat, masalah sebutan mau disebut gubernur konten, gubernur apa, terserah Anda. Yang penting bagi kami, terutama saya yang pernah hidup di era zaman Pak Solihin JP, Pak Angkuna MP, Pak Yogi SM, baru kali ini saya menyaksikan seorang gubernur bersentuh tangan, berjabat tangan, bertatap muka, berkeluh kesah dengan masyarakat. Itulah kebanggaan kami. Masalah sebutan, terserah Anda, terserah kalian mau disebut apa. Yang penting bagi kami warga Jawa Barat, kinerja yang nyata, kinerja yang tepat sasaran, dekat dengan hati rakyat. Itulah yang kami banggakan. Masalah sebutan, terserah Anda. Salam dari Kaltim Barau Labanan Jaya, siap dukung Pak KDM jadi RI 1. Salam kembali kami dari seluruh masyarakat Jawa Barat. Wah, mantap nih. Mari kita bersatu dari Sabang sampai Papua sebagai relawan KDM menuju RI 1. Keren kan? Ya, karena kami ini bukan petugas partai, bukan budak partai, bukan dari partai, tapi kami rakyat Indonesia yang siap belusukan sampai ke akar rumputnya mendukung KDM menuju RI 1 untuk rakyat Indonesia lebih sejahtera dan makmur. Salam hormat dari kami, Dewi Parta. Nah, oke. Itulah tadi ya teman-teman. Setelah teman-teman melihat video yang saya tampilkan di awal tadi, tentu teman-teman telah bisa mengambil kesimpulan jika teman-teman menyimak videonya tentang apa yang diucapkan oleh Bapak Gubernur Rudi Masud pada saat demo 21 April kemarin tidak menemui aksi massa ataupun tidak menemui para pendemo yang di dalamnya ini adalah aliansi mahasiswa dan juga warga, adalah karena alasannya nih begini. Pada saat sebelum demo itu, meskipun mengatakan siap menerima para pendemo dan siap bertemu para pendemo, alasan dari Bapak Rudi Masud adalah, saya tidak mengatakan pada saat demo saya akan menemui mereka. Saya hanya mengatakan boleh mahasiswa ataupun masyarakat menyampaikan aspirasi, akan tetapi di ruang diskusi, bukan di ruang publik ya, seperti di demo yang dilakukan kemarin. Kemudian karena protokoler, kata Bapak Rudi Masud begitu. Nah, melihat alasan dari yang disampaikan oleh Bapak Rudi Masud, komentar teman-teman nih saya ingin tahu bagaimana. Silahkan letakkan di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.